Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Halaman 138 baris kedua dari atas. Ya. Wa amma ziyaratul mu'minina lil quburi fi ahdihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu lahum kaifa yazuruna fasma' syai'an mimma yadullu ala dzalika. Wa amma ziyaratul mu'minina, dan adapun ziarah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang mukmin, lil kuburi, ziarah ke kuburan, fi ahdihi, pada zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'limuhu, dan mengajarkan baginda Nabi tentang ziarah kubur, lahum, bagi orang-orang mukmin, kaifa yazuruna, bagaimanakah cara-cara ziarah orang-orang mukminin. Fasma', maka dengarkan olehmu, syai'an, tentang ziarah kubur, mimma yadullu ala dzalika, dari tentang ziarah kubur yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi tentang ziarah. Bab ini menerangkan cara-cara ziarah kubur yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang ngajarin ziarah kubur? Siapa yang ngajarin? Siapa yang nunjukin? Baginda Nabi. Jadi ziarah kubur yang ngajarin Nabi, yang ngunjukin juga Nabi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Hadis al-mar'ati, pada hadis tentang seorang wanita, allati kanat, yang wanita tersebut adalah tazuru qabra sabiyyin laha wa tabqi falam yanhaha Rasulullah sallallahu alaihi. Tazuru, berziarah, si perempuan ini ziarah. Tazuru, perempuan ini ziarah, qabra sabiyin, pada anaknya yang ketika itu meninggal masih kecil. Laha, bagi perempuan itu, wa tabqi, dan nangis si perempuan itu, falam yanhaha, maka tidak melarang baginda Nabi pada perempuan itu. An ziyaratiha, ziarahnya si perempuan itu ke anak kecilnya
yang masih kecil sudah meninggal. Orang perempuan kalau anaknya meninggal sedih apa sedih? Nangis apa nangis? Boleh tangisannya, air matanya menetes, itu adalah tangisan kasih sayang. Yang tidak boleh adalah meratapi kematian. Halo? Yang tidak boleh meratapi kematian. Bahasa agamanya tidak boleh, dalam hadis lain namanya maktam. Apa artinya maktam? Meratapi, menyesali, sampai ngebubutin rambutnya, sampai nyobek-nyobekin bajunya, sampai petinya tuh. Kalau orang di luar Islam pakai peti-petinya ditangisin, itu yang kagak boleh. Kuburannya digaruk-garukin, itu yang kagak boleh. Bahkan kalau nggak nangis, air matanya supaya keluar diperesin bawang merah. Bisa juga ada nangisin, nguliin orang lain yang buat nangisin tuh si mayat. Dalam Islam tidak boleh meratapi kematian. Orang yang udah mati kagak boleh disesali, karena itu sudah bagian dari kudrat dan iradatnya Allah. Kudrat iradatnya Allah. 1000 kali kita sayang sama suami, 1000 kali sayang sama istri, sama anak. Tapi kalau Allah lebih sayang, diambil kembali keharibaan Allah, manusia tidak ada yang bisa Emang gampang ngomong mah begitu, tapi giliran ngalamin berat rasanya. Bener apa bener? Enggak dilarang orang nangis sama Rasulullah. Kalau tangisan, tetesan air matanya air mata kasih sayang. Tidak dilarang oleh Rasulullah ziarah ke kuburan, karena ziarah ke kuburan tudzakirul maut, artinya mengingat akan kematian. Kita lihat ke kuburan, kita ziarah ke kuburan, karena kita juga bakalan ngalamin satu saat bakalan dikubur. Ini kan bakalan dikubur semua. Makin gemuk orangnya, cacing tanah makin demen. Lewang sampean lemuk ngono kok ya ora apa-apa to. Apa? Yang gemuk ya. Kalau yang kerempeng kata cacing tanah, gua nggak isep juga habis dia ini. Loh iya. Dalam hadis lain itu kan ruh, jasad, amal. Ruh berpisah, intiqalatir ruh minal jasadi ilal alamil akhar. Ruh kalau udah berpisah dari badan kita, nggak ada rasanya lagi tuh badan. Orang kalau udah mati dicubit sakit apa enggak? Ditutupin matanya, dirapetin sampai diikat palanya. Kata orang Betawi dipocongin. Diikat, bergerak apa enggak? Terasa apa enggak? Semua bakalan ngerasain kematian. Ruhnya berpisah, jasadnya dikubur, amalnya yang tersisa. Badannya ini adalah santapan cacing tanah. Tapi kullu qaidatin mustasnayatun, setiap kaidah, setiap ketentuan ada pengecualian.
Pengen badannya yang gemuk nggak dimakan oleh cacing tanah, pengen apa pengen? Woi, pengen apa enggak? Kalau pengen jasadnya terkubur utuh adalah liman qara'a suratal mulk. Ada dua redaksinya. Ada yang hafal surah Al-Mulk, ada yang baca surah Al-Mulk. Siapa yang lazim baca surah Al-Mulk, surah apa tuh? Tabah. Baik malam Jumat atau di hari Jumat, ba'da maghrib malam Jumat, ba'da subuh hari Jumat, yang lazim baca surah Tabarak atau Al-Mulk, maka orang itu tidak bakalan hancur jasadnya di dalam kuburnya. Yang hafal apa yang baca? Yang hafal apa yang baca? Ada dua redaksinya. Ada yang liman qara'aha, ada liman hafizaha. Ada satu redaksi yang hafal surah Al-Mulk, ada yang baca surah Al-Mulk. Boleh dibaca, bagus dihafal. Dua-duanya, iya dibaca, iya dihafalin juga. Dua orang yang tidak bakalan jasadnya hancur di kuburnya adalah liman hamalatil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an, yang suka baca Quran, nggak bakalan hancur jasadnya. Al-malhum wal maghfurlah rahmatal abrar Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani bertahun-tahun sudah dikubur di Ma'la, di Al-Mu'alla di Makkah. Itu begitu digali kuburannya, jasadnya utuh. Orang Arab gak berani ngebongkar jasadnya Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani. Almarhum wal maghfurlah rahmatal abrar Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, itu masyhur makamnya sampai sekarang tidak dipindahkan dari Ma'la. Kebiasaan orang Arab 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun dilihat. Kalau jasadnya sudah hancur, tulang belulangnya dipindahkan ke tempat lain. Tapi almarhum wal maghfurlah rahmatal abrar Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, makamnya masih utuh, jasadnya masih utuh, kain kafannya masih utuh, karena beliau orang alim allamah. 3, orang yang rajin sholat berjamaah. Mudah-mudahan rajin jamaahnya. Amin apa? Tibang amin doang ogah. Mau amin doang ogah, apalagi sembahyang jamaahnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Ini gampang tuh. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, ngelihat seorang perempuan, perempuan ini anaknya masih kecil kemudian sudah meninggal. Wa inna ma qala laha, dan sesungguhnya Rasulullah bersabda, Rasulullah ngendika, Rasulullah berkata laha pada si perempuan itu, ittaqi wasbiri,
takwalah kamu kepada Allah, wasbiri, sabarlah kamu. Kalau ditinggal mati, takwa. Kalau bahasanya amantu billah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, hari akhir, qada dan qadar, ketentuan Allah baik dan buruknya itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu. Ya sabar. Anak meninggal, suami meninggal, istri meninggal, wong edan. Wa amma bi ni'mati rabbika, wong lanang senengane. Kata dia, biarin dah meninggal, habis cerewet banget. Sebetulnya sih udah nggak tahan punya bini dia, tapi karena cerewet begitu ya. Ya Pak, bini cerewet juga ada halnya. Kalau kita rajin usahanya, rajin cari duitnya, duitnya dipegang sama istrinya, ya kalau masih cerewet juga mekeliwatan. Ada yang begitu bininya ada. Ini di sini ada apa enggak bininya? Sabar, sabar. Makanya ada hikmah di balik al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu apa sifatnya? Ya, manusia itu luput dan salah, lupa. Untung Allah kasih lupa, masih untung aja, untung. No tadi jatuh, sono katanya hujan, sono ya. Gituannya tuh, internetnya jatuh. Untung kagak nimpain orang. Ya, na'udzubillah, sekalipun ada kena tuh orang kakinya, untung kagak palanya. Orang Indonesia tuh masih untung aja. Kena palanya, kupingnya doang dikit somplak. Untung kupingnya kagak matanya tuh. Makanya Indonesia mah banyak banget yang namanya untung, banyak banget yang namanya selamat. Selamat, untung itu orang Jawa. Kalau orang Betawi subur. Subur. Emang ada yang namanya subur? Tawi berarti ini. Subur. Emang apa sih dinamain subur? Habis dari kecil kancekan banget. Tahu kancekan? Meng-mengan. Makanya diganti namanya subur. Ya cuman kalau subur itu namakan ma'ubbida wa hubbida, kata Nabi. Nama itu penghambaan dan pujian. Abdullah, innallaha asma'ikum Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah hambanya Allah, Abdurrahman hamba yang penuh dengan kasih sayang.
subur, RT RT subur, RW RW subur, Al Mukarram Al Ustad subur, Kiai Haji subur. Alhamdulillah. Oh. Ya. Jadi kita kalau tertimpa musibah, ujian, ini adalah mau diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau orang yang rajin ujian dari Allah, mau diangkat derajatnya. Karena sekolah lewat ibadah, sekolah lewat infak, sodako, dan ngaji. Ngaji kagak, bayang kagak. Begitu ada musibah, saya lagi diuji, sekolah kagak, ada ujiannya. Hah? Ada nggak yang begitu? Males ngaji, males sholat, males ibadah, suaminya kena judi online, pinjol, rumahnya habis buat bayar utang pinjaman online, dianya bunuh diri, gantung diri. Ujian, lagi diuji, pala lu bau menyan, siapa yang nguji lu? Itu mah bukan ujian namanya, itu mah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, begitu mah bukannya ujian. Mudah-mudahan semuanya selamat dari judi online, dari pinjol. Ya ngomong aja Pak, kalau rasanya mana ya, anak mau sekolah dua-duanya, mana sekolah duit mulu sekolah. PAUD wisuda, PAUD aja wisuda, TK wisuda, SD, SMP, SMA. Jadi begitu perguruan tinggi udah nggak aneh wisuda. Orang sekarang itu kebanyakan seremonial, kebanyakan lagu. TK udah pakai toga. Gua enak banget begitu, ngapa sih? Bayar apa enggak? Kalau bapak ibunya punya duit, dengerin nih yang punya sekolahan, pakai seragam apa enggak? Bayar apa enggak? Foto bayar enggak? Cuman kentut doang yang enggak bayar. Jadi kesian orang tua, kalau yang punya sih alhamdulillah, yang kagak punya, yang enggak punya duit kesian. SD aja udah pakai wisuda. Duh. Hanya pesantren sekarang waduh wisuda kayak top-topnya aja, kayak bener-benernya aja ya. Saya mondok bertahun-tahun nggak pernah diwisuda. Loh iya, ibu-ibu yang ada di sini lagi dulu sekolah ada wisuda apa enggak? Udah sarjana baru wisuda. Sekarang mah buat nyari duit itu. Lo bener, wisuda ngeluarin duit, semua ngeluarin duit. Masuk sekolah lagi negeri nggak dapat, swasta ngeluarin duit lagi apa enggak? Akhirnya kata bapak-bapaknya, coba-coba dah masang judi online. Bandarnya di depan aja, bandarnya di depan kita aja kalah
apalagi bandarnya di Kamboja. Goblok-gobloknya orang kalau pengen kaya lewat permainan judi, keblangsak mah iya. Bener apa benar? Sabar. Wa qala laha, dan bersabda baginda Nabi laha bagi si perempuan itu, as-sabru inda sadmatil ula. Apa itu kesabaran? Halo? Halo? Sering gak kita ngomong sabar? Sabar, sabar. Lakinya kawin lagi, bininya nyap-nyap aja. Halo? Lakinya kawin lagi, bininya kayak orang gila. Masak kagak, nyuci kagak, ngomong mulu. Ngadu sama ustazah, kata ustazahnya sabar. Apa jawabannya tuh murid? Muridnya yang rada-rada enggak tapi semenggah. Ustazah mah bisa aja ngomong begitu, sabar sabar, kagak ngerasain ustazah mah. Ustazah juga kalau ngerasain mah kayak saya, nggak kuat ustazah. Ada murid yang begitu ada. Yang gebleknya lagi bini mudanya ngikut ngaji sama ustazahnya. Ustazahnya bini tua, muridnya bini muda. Kata ustazahnya sabar. Itu namanya godaan, tantangan dan rintangan. Sabar ya Bu. Orang mana suaminya? Dijawab jujur banget lagi, bini muda sialan banget lagi. Kata bini mudanya, emang ustazah nggak tahu? Kan suaminya ustazah, suami saya. Ustazah yang tua, saya yang muda. Itu ustazah yang tadinya nasehatin sabar, 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 lempengan ini langsung pingsan, blak. Mudah-mudahan gak kejadian di Masjid Raya. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula, inda sadmatil ula. As-sabru inda sadmatil ula. Yang dimaksud dengan kesabaran adalah inda sadmatil ula, ketika kejadian itu seketika, awal kejadian. As-sabru inda sadmatil ula. Yang dimaksud dengan kesabaran adalah, yang dimaksud dengan sabar ialah ketika datangnya apa? Kejadian itu pertama kali, seketika. Nih, mau ngelihat, mau latihan sabar, mau? Mau enggak? Nih, sabar apa enggaknya itu tadi. Bu, ibu mah nggak tahu, diem-diem suami ibu tuh punya simpenan kagak jauh di belakang rumah ibu, tempatnya di kontrakan ibu. Bagaimana? Bagaimana? Ah? Ya belum sabar, ini dia belum. Bu, ibu mah percaya banget sama suami. Bu, suami ibu itu tiap pagi itu ngebonceng perempuan. Wah, yang bener loh. Mana ntar biar pulang, biarin.
wah gua mampusin bahasa orang Betawinya. Itu namanya belum. Begitu dapat berita yang nggak ngenakin hati dan perasaan, nih imannya muncul. Jangan buru-buru percaya. Manis jangan buru-buru ditelen, pahit jangan buru-buru dilepein. Astagfirullahaladzim, bener apa enggak? Suami saya begitu tuh bener apa enggak? Tuh baru tuh ngajinya ada bekasnya. Suami ibu tiap hari boncengin cewek bu, mana cakep bener ceweknya, dandanannya mau blong kayak kuntilanak di tengah kuburan. Kata ibu-ibunya, ya Allah, emang juga kerjaannya tiap hari nganterin orang. Sabar bu, anaknya sudah tidak tertolong lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu sabar. Tapi begitu ngedengar berita luka, pingsan, nangis. Siapa aja disalahin, pintu ditendangin. Emang emaknya juga yang brengsek, kagak bisa ngurusin anak. Emaknya disalahin, nggak sabar. Pak, ATM-nya dibobol orang. Yang bener cross check ke bank, lihat buktinya. Ayo, kalau emang udah kejadiannya seperti itu, udah ya bu, bukan rezeki kita. Allah sudah tentukan rezeki kita. Suami pulang, maaf ya bu, saya udah berusaha, panas kepanasan, hujan juga saya terus aja bu, tapi dapatnya segini. Kata suaminya, istrinya, alhamdulillah bang, mas, sampean datang selamat aja, alhamdulillah. Ayo mandi dulu pakai air anget, tunggu ya mas, ntar saya bikinin air anget dulu mandinya. Ada bininya yang begitu modelnya. Mana dia orangnya? Itu sabar namanya. Ini mas suami udah capek-capek, panas-panasan, hujan kehujanan, basah kuyup suaminya, dapat duitnya dikit. Bang, lu mah kemataan goblok jadi orang. Ngojek dari pagi sampai hari gini dapat segini doang. Lu mah bang bukannya ngojek, lu mah lu tidur kali di pangkalan. Ada yang begitu, ada. Tuh ngajinya namanya belum berhasil. Nggak ada suami yang tidak ingin membahagiakan anak dan istrinya, betul. Pengen banget lo ngebahagiain, pengen. Cuman apa daya, tangan tak sampai. Iya, ya bang ya, ya bang ya. Iya, gue belain loh. Sabar. Ketika emang nggak ada apa-apa, mau dimasak apa yang mau dimasak, nungguin suami pulang. Begitu suaminya pulang, kemudian istrinya ngomong, bang mohon maaf ya yang dimasak nggak ada. Abang mau makan apa mau ngopi, saya beliin dulu dah. Abang bawa duit berapa, tunggu ya, abang mandi-mandi dulu dah, ntar baru seduin kopi. Kalau udah beli kopinya, diam dulu ya bang. Kata lakinya, iya dah, gua sih emang gua sadar tadi gua nggak ninggalin duit, biarin dah, gua tungguin aja kopi kapan kayak tuh diseduinnya. Ada suaminya yang begitu, ada? Ada? Enggak ada kata dia.
Ini berarti ini nggak ada di sini. Tuh suami namanya begitu kopi kagak, air kagak, emang duitnya kagak, teh kagak, apalagi masak mah. Begitu pulang kata suaminya, lu si awak lu doang kayak kebo. Awak lu doang kayak kebo, akal lu kagak. Tuh warung deket, jangan nungguin gua pulang jam 12. Ha ilaha illallah. Tuh warung dulu deket, ngambil aja pak dulu, ntar gua pulang baru gua bayar. Tuh nggak boleh bang, bini dikatain awak doang gede kayak kebo. Itu bentar malam kita ditemenin sama dia, kalau dia kayak kebo kita ditemeninnya sama apa dah? Ntar lagi dicolek-colek, bo. Bang, jangan bang. As-sabru indas sadmatil ula. Kesabaran itu ketika terjadi sesuatu yang pertama sekali kita mendengar, kemudian kita itu sabar. Tuh baru ketahuan sabar atau tidaknya di situ. Jangan sumbu pendek, apa-apa sumbunya pendek, mau marah mulu. Sekarang banyak penipuan. Ibu silahkan transfer ke rekening ini 30 juta, suami ibu mau dioperasi sekarang juga. Kalau nggak ditransfer maka suami ibu akan terancam dengan kematian. Coba kalau nggak sabar, panik orangnya, pingsan. Buru-buru cari transferan, 30 juta ditransfer. Rame tetangga pada nulungin dia, nangis gegerungan. Lagi nangis gegerungan, lakinya pulang. Kata lakinya, emang apa ini kok rame ini? Pernah kejadian begitu? Yang ditelepon perempuan, istrinya sama saudara-saudaranya perempuan semua. Lakinya pulang, cuk lakinya pulang. Dia habis transfer duit, udah pada nangis, udah pada pingsan, kagak tahu lakinya nongol. Makanya kalau ngedengar apa-apa itu cross check dulu, check and recheck dulu. Bangsa dan negara ini hancur karena berseliweran kabar dan berita hoax menimpa kepada seluruh bangsa dan negara. Bahkan negara bisa hancur gara-gara orang gampang nerima berita bohong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.